banyaknya merubah pola pikir masyarakat kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan riba, banyak masalah orang-orang, oh siapa yang bicara tuh? Kenapa dia bilang riba itu? Padahal dia masih kecil loh. Dakwah kita tidak akan didengar yang pertama keluarga yang terdekat kita, dan tidak akan didengar oleh lingkungan kita. Dan saya kembali kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dakwah beliau tidak diterima di keluarga yang terdekat. Apalagi saya ini, Bapak Ibu. Tugas saya di sini adalah menyampaikan bahaya riba. Mungkin banyak alasan bagi kita. Kalau nggak dengan riba, kalau nggak minjam uang bank ini, gimana nanti majunya? Akhirnya disentuh juga riba. Kalau tidak begini, bagaimana kita berkembangnya? Maka kita selalu memakan riba. Satu hal contoh kecil di lingkungan kita yang banyak memakan riba. Yang pertama, kita akan bahas tentang barang gadai. Memanfaatkan barang gadai. Mungkinkah itu sawah atau ladang atau kebun sawit? Ketika kita butuh uang, misalnya kita butuh uang 50 juta, kita gadaikan kepada seseorang dengan meminjam uang 50 juta. Ini borohannya nih, sawah saya, sawit saya, maka nikmatilah, pakailah sawit ini. Kita minjam 50 juta. Sementara ketika kita minjam 50 juta itu, orang yang menikmati barang gadai tersebut adalah riba yang nyata. Kenapa riba, Ustazah? Kenapa riba dikatakan itu? Kita ambil. Misalnya kita gadaikan 50 juta. Udah 20 tahun kita nggak sanggup untuk menebus barang gadai tersebut. 20 tahun orang menikmati hasil ladang kita, hasil sawah kita. 20 tahun. Ada yang sampai meninggal dunia nggak sanggup dia menebus barang tersebut. Udah berapa kita nikmati, Bapak Ibu? Udah lebih dari 50 juta kita nikmati hasil ladang dan sawah orang tersebut. Jadi gimana caranya, Ustazah? Caranya yang pertama, kita komunikasi dengan orang yang punya ladang. Yuk kita jual yuk ladangmu ini, sawahmu jual. Balikkan uangku yang 50 juta, yang lebihnya silakan engkau ambil. Jalan yang kedua, ketika ada orang yang menggadaikan sawah kepada kita, udah pulang modalnya kita sebanyak 50 juta, maka berikanlah dengan ikhlas sawah dan ladang orang tersebut. Tapi berat, Pak, nggak mau. Ini terjadi, Pak, di keluarga kita yang terdekat. Udah kita bilang nih, udah 40 tahun barang gadai itu dinikmati, padahal dia meminjam uang sebanyak 20 emas. Sementara udah lama dinikmati. Jadi kita ingatkan jalan keluarnya gimana? Tolong balikkan uang tersebut. Enak kali balikkan, emasku mana? Kan kita udah mendapatkan, kan? Tiangnya kita udah menyampaikan bahwa barang gadai itu adalah riba yang berlipat ganda. Dan dosanya apa? Seperti kita berzina dengan orang tua kandung kita sendiri. Mau berzina dengan orang tua kandung? Gak mau. Maka balikkanlah uang tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini sebentar. Enaknya kapan sampai ke kerongkongan kita ini. Sampai di mana kita harus memakan riba.